Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Badir Alfariza dengan NIM 23124.014 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pre-processing data dilanjutkan dengan clustering menggunakan algoritma K-means serta visualisasi hasil clustering menggunakan dataset yang saya beri nama e-commerce sales analytics yang berisi 5.000 data transaksi penjualan online. Tools yang saya gunakan adalah Google Colab karena kita tidak perlu melakukan instalasi apapun, cukup terhubung ke internet. Baik, langsung saja kita mulai. Dataset yang saya gunakan bernama e-commerce sales analytics 5000.csv, terdiri dari 5000 baris data dan 12 kolom, yaitu ada order ID, order date, customer ID, produk kategori, region, quantity, unit price, diskon, payment method, delivery day, customer rating, dan revenue. Tujuan dari analisis ini adalah mengelompokkan transaksi ke dalam beberapa klaster atau segmen berdasarkan pola belanja, sehingga kita bisa memahami karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Langkah pertama, karena di sini saya sudah buka browser Google Colab-nya, kita langsung saja. Yang pertama yaitu buka logo folder atau file sini di pojok kiri. Lalu kita cari file yang kita gunakan atau data kita gunakan. Sini saya taruh ke dalam dokumen Excel. Ini saya sudah menemukannya. Oke, di sini saja kita langsung mulai. Setelah file berhasil di-upload, langkah selanjutnya adalah mengimport library yang dibutuhkan. Karena kemarin saya sudah mencobanya dan saya sudah taruh di notepad agar mudah kita copy pastenya saja. Ini adalah kemarin. Di sini saya menggunakan Pandas untuk membaca dan mengelola data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik. Kemudian dari library Scalon saya mengambil beberapa fungsi standar scaler dan one hot encoder untuk pre-processing. Kolom transformer untuk menggabungkan proses transformasi, K-means sebagai algoritma clustering utama, dan PCA untuk mereduksi dimensi supaya hasil clustering bisa divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi. Saya jalankan. Oke, di sini berhasil. Saya buat variabel df untuk menampung data menggunakan fungsi read.csv dari Pandas. Kemudian saya tampilkan 5 data teratas menggunakan head untuk melihat gambaran awal dari dataset ini. Selanjutnya saya cek ringkasan datanya menggunakan info kurung buka kurung tutup. Di sini terlihat ada 5.000 entry dengan berbagai tipe data. Ada yang objek atau teks, ada yang integer, dan ada yang float.
Saya juga tampilkan statistik deskriptif menggunakan descript untuk melihat nilai rata-rata minimum maksimum dari masing-masing kolom numerik. Terakhir, saya cek apakah ada missing value atau data yang kosong menggunakan is-null sum. Nih, hasilnya menunjukkan bahwa dataset Indonesia bersih, tidak ada nilai yang kosong setiap kolomnya. Kita cek. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kosong kan? Kita ke notepad lagi. Sumo cache. Karena algoritma K-means hanya bisa memproses data numerik, maka saya perlu menyeleksi kolom mana saja yang akan digunakan untuk proses clustering. Kolom seperti order ID, order date, dan customer ID. Saya keluarkan karena hanya berfungsi sebagai identitas, bukan sebagai atribut yang menggambarkan pola belanja. Saya kelompokkan fitur menjadi dua, yaitu numeric calls untuk kolom numerik dan kategori calls untuk kolom kategori numerik. Coba saja. Oke, berhasil. Kita ke notepad lagi. Kolom seperti produk, kategori, region, dan payment method masih berbentuk teks. Data ini perlu diubah ke bentuk matrix dan numerik dan menggunakan teknik one-hot encoder. Dan sedangkan untuk kolom numerik saya akan menggunakan fitur scaling menggunakan standard scaler supaya semua fitur numerik memiliki skala yang setara. Ini penting karena kolom seperti revenue memiliki rentang nilai yang lebih besar dibanding kolom seperti customer rating. Kedua, proses ini saya gabungkan sekaligus menggunakan kolom transformer. Saya jalankan dulu. Hasilnya data kita sekarang berbentuk metrik 5000 baris 17 ya, ini ya seperti ini. Yaitu gabungan dari 6 kolom numerik yang sudah di scaling ditambah 11 kolom hasil one hot encoding dari 3 kolom kategorikal tadi. Sebelum melakukan clustering, kita perlu menentukan beberapa jumlah cluster atau nilai K yang paling optimal. Caranya menggunakan elbow method, yaitu dengan mencoba berbagai nilai K lalu melihat nilai interiornya. Saya jalankan. Nah, di sini muncul grafik garis. Kita perhatikan titik di mana garis mulai melandai. Ini disebut titik siku atau elbow dari hasil percobaan pada dataset saya. Titik siku berada di sekitar K-4. Di sini ya. K-4. Artinya jumlah klaster yang paling optimal untuk dataset ini adalah 4 klaster. Sekarang saya terapkan algoritma K-means dengan jumlah klaster sebanyak 4 sesuai hasil elbow method tadi. Hasil prediksi klaster untuk setiap baris data saya simpan ke kolom baru bernama klaster. Saya jalankan sel ini.
dan berhasil terbentuk 4 klaster dengan jumlah anggota cukup seimbang di setiap klasternya. Seperti ini. Karena data kita punya 17 dimensi, setelah encoding kita tidak bisa langsung memvisualisasikan, maka saya gunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 dimensi saja supaya bisa digambarkan dalam bentuk scatter plot. Kita jalankan. Muncul grafik scatter plot di mana setiap titik mewakili satu transaksi dan warnanya menunjukkan klaster mana transaksi tersebut berada. Terlihat bahwa keempat klaster ini membentuk kelompok yang cukup terpisah satu sama lain, yang menunjukkan bahwa proses clustering ini berhasil menangkap pola yang berbeda dalam data. Selanjutnya, saya ingin melihat karakteristik dari masing-masing klaster secara lebih rinci, yaitu dengan menghitung rata-rata dari setiap fitur numerik pada tipe klaster. Saya jalankan. Dan didapatkan tabel serta grafik bar chart yang menunjukkan rata-rata quantity, ini unit price, discount, delivery day, customer rating, dan revenue pada setiap klaster. Dari sini kita bisa menyimpulkan karakteristik tiap klaster, misalnya klaster dengan rata-rata revenue dan quantity yang paling tinggi yang bisa kita sebut sebagai segmen pembeli besar. Ada juga klaster dengan unit price tinggi namun quantity ini ya. Coba ini revenue-nya. Sebagai langkah terakhir, kita akan simpan data kita ya. Sebagai langkah terakhir, saya simpan dataset yang sudah memiliki label cluster ini ke dalam file CSV baru supaya bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, tadi sudah kita lakukan proses lengkap mulai dari processing data, yaitu seleksi fitur, encoding data, dan categorical, dan fitur scaling. Kemudian dilanjutkan dengan clustering menggunakan algoritma K-means dengan bantuan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal, dan diakhiri dengan visualisasi hasil clustering menggunakan PCA, scatter plot, serta bar chart ringkasan per cluster. Demikian video tugas data mining sehari saya, Maulana Batir Al-Fariza, NIM 23124.014-18. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun praktikum, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.